Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan IDXional dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Stefanus Chandrawinata, equity analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Ya, Mas Chandra, rekomendasi saham apa yang bisa Anda berikan dalam menyikapi perdagangan hari ini? Indeks nampaknya fluktuatif sekali pergerakannya, kalau Anda katakan tadi menunggu sekitar jam 10 sampai jam 11 lah, sampai ada pembentukan harga yang major begitu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Apa saja yang Anda jagokan ini? Baik, kalau kita pertama, kita manfaatkan komoditas. Kalau kita mau trading jangka pendek, boleh Medco dulu. Lalu berikutnya untuk agak sulit, agak lama, itu XL, INKP, dan juga Akra. Baik, kita ulas Medco dulu deh, kalau memang ini untuk mencermati kondisi. Lebih kepada pergerakan hari komoditasnya kah, begitu? Atau ada sentimen lain yang membuat Medco hari ini naik cukup kencang, 2,38% di level 645? Ya, kita lihat ini harga komoditas ya, harga minyak itu melanjutkan rally-nya sekitar 2,7% nih, gara-gara ya tadi menyikapi ada pakai stimulus, jadi ekspektasi buat recovery ekonomi juga semakin bagus. Jadi kalau buat trader jangka pendek, boleh aja main tektokan jangka pendek buat di saham-saham berbasis minyak. Oh ya, berarti selain Medco, apakah Elsa juga Anda jagokan atau bagaimana? Sebetulnya Elsa juga masih oke. Kita kelihatan juga rebound ya. Medco dan Elsa untuk saham minyak masih bagus kalau kita lihat ada rebound harga komoditas seperti ini buat trading. Baik, Medco, bagaimana peluang support resisten? Apakah entry level saat ini kita bisa riding saja atau ada pelemahan dulu baru kita masuk? Nah, kalau buat Medco, kalau kita strateginya mau main harian ya, 1 sampai 2 hari, kira-kira kita entry point 630 sampai 650 buat masuk. Oke. Target harga di level 670. 670, short term harian saja berarti ya, mungkin bisa digunakan. Betul. Kemudian untuk Elsa-nya sendiri bagaimana? Elsa juga sama, kita bisa main short term dengan manfaatkan target kenaikan kira-kira ke level 440 dengan level dengan level support di area 410. Tipis tapi ya kalau Elsa ya dibandingkan dengan Medco tadi dari sisi gain atau cuan yang bisa didapatkan begitu. Karena level saat ini 434 ya, sementara level resisten yang Anda katakan 440. Ya, sudah agak terbatas sih. Baik, jadi Medco bisa jadi pilihan 630, 650 untuk mengambil posisi beli, berarti current price masih boleh ya. Kemudian resisten 670. Baik, kemudian ada Excel. Excel ini bagaimana? Sedang turun, justru peluang nampaknya ini, Mas. Kalau kita lihat dari chartnya, ini sudah turun agak lama ya dari tanggal 10 ya. Kita lihat dari stokastik sudah mulai ada golden cross. Baik. Kemarin juga berhasil rebound dengan volume cukup tinggi juga. Jadi boleh kalau mau beli di kisaran harga 2.600 sampai 2.630. 2.600, 2.630 entry levelnya. Sekarang 2.610 berarti sudah boleh dong. Betul, sudah boleh. Oke, minus 0,76%. Berarti ada peluang nanti technical rebound lagi sampai ke berapa? Kalau buat sekarang kita bisa pakai MA20 di area 2750. 2750. Rentang berapa lama kalau bicara mengenai moving average 20 tadi? Nah, ini kalau kita lihat ini agak lagging sih sebetulnya sektor telco ya. Kemungkinan ada sekitar 1 hingga 2 minggu aja sih. Sampai dengan? 1 sampai 2 minggu agak lama tapi memang. 1 sampai dengan 2 minggu saja ya trading untuk Excel Axiata. Selanjutnya juga Anda bilang INKP. INKP naiknya juga sudah cukup kencang. Ketinggalan nggak kira-kira ini, Mas Chandra? Nah, ini INKP kenaikan juga disertai dengan beberapa hari kemarin kita lihat harga POP itu naik bagus. Asing juga masuk di INKP dan juga kalau nggak salah Tekim juga masuk, cuman lebih bagus di INKP sebetulnya. Nah, kalau masuk sekarang, kita bisa jadikan level 13.000 sebagai area support ya. Dan target kenaikan harga kira-kira di level 14.000 buat INKP. 14.000, angka bulat semua begitu ya untuk INKP ya. Betul. Baik, itu dia. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya memang sih sekarang kan sudah 13.225 begitu. Menuju level 14.000 ini juga apakah sama dengan Excel Axiata? Hanya pergerakan dalam 1 pekan, 2 pekan saja atau lebih singkat lagi? Nah, kalau yang menarik buat Tekim, kita lihat dari inflow juga masih bagus, dari foreign flow, dan juga dari harga pulp juga masih rebound. Saya rasa ini akan lebih singkat dibandingkan si Excel buat Tekim. Oh ya, Tekim dan juga INKP. Itu INKP kan, yang tadi kita bahas ya? Jadi 14 ribuan itu dalam waktu yang lebih singkat lagi? Betul. Mungkin dalam 1 pekan saja ya bisa dicapai untuk level 14 ribunya. Sementara Tekim juga sedang naik kencang di atas 3%, tidak jauh berbeda ya dengan INKP. AKR Corporindo. Nah,
Kalau saya lihat buat Akra, ini dari resiko juga sudah cenderung terbatas ya. Harga sudah berada di area support. Oke. Di kisaran 3.150 lah, paling dekat di harga terendahnya. Baik. Jadi kalau buat ambil posisi masih aman dengan target profit kira-kira sekitar 3.400. Baik, sampai dengan 3.400 peluang resisten yang bisa dicapai di tengah pelemahan hari ini minus 0,61% di level 3.240. Berarti pelemahan akan tertahan saja di level 3.150 tadi, kemudian kita bisa mengambil posisi beli di support saja atau bisa kita cicil beli sambil menuju support untuk boleh cicil beli di kisaran harga 3.150 sampai 3.230 sih. Oke, itu dia dengan peluang ke 3.400 pun sama. Short term trading saja ya kalau kita bicara mengenai kondisi market saat ini. Betul. Baik, tadi sempat kita bahas bagaimana dengan investor asing yang masih masuk ke dalam saham-saham LQ45 ya, Anda lihat begitu perbankan. Anda tidak merekomendasikan salah satu di antaranya bahkan? Baik. Nah ini kalau kita lihat perbankan sekarang, meskipun asing masih masuk, cuman kalau kita lihat dari tingkat return-nya sekarang sudah mulai agak terbatas nih. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat ke belakang, ini meskipun asing masuk, itu harga nggak langsung tiba-tiba naik. Ada potensi bahwa meskipun harga turun, asing itu masih bisa masuk. Jadi ada istilahnya markdown juga. Oh iya. Nah, itu. Apa yang Anda jagokan kalau kita bicara mengenai perbankan? BBCA atau... Kalau kita lihat perbankan, saya oke di dua emiten, Bank BRI dan juga Bank BCA sih. Baik, BBCA kemudian BBRI. Peluang entry level yang bisa Anda rekomendasikan untuk Bank BCA dulu, gimana? Kemarin kan sempat terkena aksi jual cukup dalam juga tuh. Dan Betul. sekarang lagi rebound lagi. Nah ini dia, apakah rebound ini juga menjadi salah satu sinyal bahwa penguatan atau tren pembentukan positifnya akan terus berlanjut atau penguatan terbatas? Nah, ini kalau kita lihat meskipun sekarang ya harganya sudah bukan high level dia ya. Yes. High tadi sempat ke level 36 ribuan lah, 36.500. Nah, ada potensi koreksi lagi memang, pergerakan harga akan terbatas, cuman ini masih on track di uptrend channel jangka panjang dia. Oke. Kalau mau masuk yang belum punya sahamnya, boleh di kisaran 34.500 sampai 34.800. 34.500 sampai dengan 34.800. Itu dia entry levelnya. Sementara untuk peluang reboundnya, Anda katakan ini dari sisi tren begitu masih ada peluang ke arah positif begitu. Seberapa jauh penguatan BBCA? Baik, kalau BBCA ini saya lebih suka kita buat hold sampai long term aja sih. Nggak apa-apa, beli sama hold aja. Nggak apa-apa. Oke, buy and hold saja untuk Bank BCA ya? Betul. Strateginya sama untuk Bank BRI? Bank BRI juga sama. Kalau saya lihat kita di tahun 2021 pastinya recovery akan semakin bagus dan yang paling keren itu nanti akan perbankan dari sektor realnya. Jadi emiten perbankan pastinya di laba bersih maupun pendapatan akan grow lebih pesat dibandingkan 2021. Baik. Di mana kalau saya lihat ada potensi untuk grow double digit di perbankan. Oke, karena juga OJK, pemerintah sudah mengenjot juga nih dari sisi penyaluran kredit ya, memang menjadi salah satu lini bisnis yang menjadi penopang penguatan sektor perbankan. Tapi BBRI sendiri dengan penguatan 1,52% masih ada peluang untuk meraih posisi paling tidak level-level sebelumnya nggak nih kalau pergerakan dari Bank BRI? Ya, kalau saya lihat investor asing masih masuk dan juga harga masih on track di uptrend channel. Yes. Nah, ini masih oke dengan target harga di level 4.850. 4.850, wow. Tapi long term ya, kalau bicara 4.850 karena sekarang kan 4.690. Kalau misalnya masuk, ini cakep banget nih Mas. Iya. Gimana ini? Masih agak, memang agak long term ya. Oke. Buat Bank BRI, medium sampai long term lah. Medium to long ya, berarti paling tidak full year begitu 4.850 bisa tercapai? Bisa, ada potensi melebihan juga bahkan. Di konsensus ada yang menyebutkan bisa ada potensi ke level 5.100. Sampai dengan 5.100. Betul. Untuk Bank BRI, menarik ini konsensus yang perlu dicermati. Bagi para investor, banyak sekali sudah sektor-sektor yang sudah kita bahas. Ada Excel, Axiata, INKP, AKR Corporindo, Medco, dan juga Elsa. Tapi pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Tetap hati-hati dalam menyikapi pergerakan saham yang terjadi belakangan ini. Begitu yang perlu dilihat dari sisi fundamentalnya, bagaimana kinerja perusahaan, dan tentunya laporan keuangan yang tentu menjadi salah satu tolak ukur ya dalam memilih investasi. Begitu Mas Chandra ya?
Betul sekali. Jangan cuma ikut-ikutan kata orang sih. Kita harus riset sendiri. Itu dia. Tapi lagi-lagi kalau kita menyikapi pergerakan market global, kemudian stimulus, kemudian juga ada China yang pertumbuhan ekonominya di atas ekspektasi. Sejauh mana ini bisa menjadi sentimen positif sih untuk pergerakan ekonomi makro Indonesia maupun emiten-emiten yang ada di pasar modal Indonesia? Nah, kalau kita lihat memang China yang merupakan salah satu negara paling besar ya, dia merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar kita juga. Betul. Buat batu bara, CPO, dan juga komoditas lain. Jadi masih oke jika dia aktivitas ekonomi rebound, otomatis demand atau permintaan komoditas ke kita juga semakin bagus. Sehingga struktur APBN struktur GDP kita akan semakin kuat juga. Baik, sentimen positif yang sedang dinantikan di dalam negeri apa sih? Apakah rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia begitu? Meskipun banyak pihak ada peluang tetap ditahan dari suku bunga acuan 7 days reverse repo rate. Nah, dari Philips Sekuritas sendiri bagaimana? Nah, kalau saya lihat kalau rapat BI sebetulnya kalau buat sekarang nggak begitu berpengaruh sih. Kenapa? Karena kalau kita lihat meskipun mereka nurunin suku bunga acuan, tapi kalau kita lihat di bank kredit bank-bank umum itu nggak langsung tiba-tiba turun. Oke, ada lag yang cukup lama ya. Jadi lebih baik itu kita lihat apakah Bank Indonesia melanjutkan stimulus buat pembelian obligasi atau sun atau tidak nih, buat boosting dari sisi dari sisi pasar uang lah kira-kira. Oke, itu dia. Berarti tidak akan memberikan dampak yang signifikan ya terkait dengan adanya rapat Dewan Gubernur dari Bank Indonesia untuk penentuan suku bunga acuan Bank Indonesia. Baik, Mas Chandra, ini sayang sekali waktu terbatas ya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan. Analisisnya juga semoga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders ya, yang sedang menonton IDX Channel saat ini. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas Chandra. Sama-sama. Terima kasih juga, Mas Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Stefanus Adrian Chandra Wijaya, equity analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.